Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan nasihat mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya didengar Bapak-bapak, Ibu? Alhamdulillah sudah cukup, Alhamdulillah. Pak Tuan Guru. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Jarwo ya, dan para pimpinan PLN, baik yang di kantor pusat maupun yang di NTB, yang hadir pada silaturahim virtual dan dimsum pada pagi hari ini. PLNers yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Ya, pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kebanggaan bagi saya pribadi bisa hadir yang kedua kalinya dalam dimsum bersama dengan PLNers yang ada di NTB. Dan pada kesempatan ini juga dimsum pada hari ini istimewa menurut saya. Istimewanya karena dua hal paling tidak. Pertama, bahwa insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang kita akan menerima banyak sekali tamu. Bahkan mungkin dari hari-hari ini, di minggu ini juga sudah cukup banyak tamu yang datang ke NTB untuk menyaksikan gelaran internasional GP1, dan kita semua insya Allah akan menjadi tuan rumahnya. Dan kaidah dalam Islam itu sederhana ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu ya tentu untuk PLNers ya, konteksnya adalah bagaimana melaksanakan perkhidmatan sebaik-baiknya. Insya Allah semua perkhidmatan itu dilaksanakan dengan hati yang lapang, dengan kesukacitaan, dan diawali dengan niat yang baik, karena Allah, insya Allah semuanya itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita lihat skup ya, atau jangkauan dari perkhidmatan PLN itu betul-betul perkhidmatan yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Karena itu saya berharap kalau teman-teman PLNers melaksanakan itu semua dengan keikhlasan, maka akan masuk dalam berkah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas amfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kemanfaatan dari kerja-kerjanya, dari hasil buah tangannya, buah fikirnya, dari hasil perkhidmatannya di dunia yang membawa kemanfaatan untuk masyarakat kami. Jadi alhamdulillah saya ingin terima kasih kepada PLNers ya, yang saya tahu betul sudah berikhtiar luar biasa untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik untuk seluruh yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada gelaran GP1 yang akan terlaksana beberapa hari yang akan datang. Yang kedua, dimsum ini juga istimewa Bapak-bapak dan Ibu para PLNers, karena juga sekaligus bolehlah kita rangkaikan ya dengan kesiapan kita lahir batin untuk menyambut tamu yang istimewa, Sayyidus Syuhur, yaitu penghulu dari semua bulan. Allazi unzila fihil Qur'an, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bulan yang fihi lailatun khairun min alfi syahr, yaitu bulan yang ada di dalamnya satu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Bulan yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala itu punya tulaqa wa utaqa minan nar. Banyak sekali hamba-hamba Allah yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam pada bulan yang mulia itu. Itulah bulan suci Ramadan. Karena itu
saya mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu, para PLNers yang saya banggakan, mari juga kita siapkan ya, lewat dimsum ini, kesiapan lahir batin kita untuk menerima karunia dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Kata Rasul, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu alaihi." Siapa saja yang hatinya senang, bersuka cita, menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan badannya disentuh oleh api neraka. Nah, karena itu kita mentradisikan ya bapak-bapak ibu ya, para PLNers, ya paling tidak secara batiniah ya, di dalam hati kita ya. Walaupun tidak harus kita menulis ya tulisan-tulisan, tetapi di dalam hati ya, dan dalam sikap ya, kita mentradisikan apa yang disebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib itu bahasa Arab ya, dari kata ar-rohbah. Ar-rohbu itu artinya al-wus'ah, kelapangan. Jadi tarhib itu artinya hati kita lapang menyambut Ramadan. Jadi menerima Ramadan dengan kesukacitaan, dengan kelapangan. Nggak ada rasa terbebani. Tidak ada rasa terintimidasi. Tapi kita senang. Karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Ramadan itu membawa banyak sekali keberkahan untuk kita semua. Nah, karena itu, para PLNers dalam kesempatan doa untuk Mandalika, dimsum pada pagi hari ini, mari kita hayati dua makna yang tadi ya, untuk kemudian menjadi semangat kita menapaki hari-hari yang akan datang ini dan seterusnya insya Allah mudah-mudahan menjadi hari-hari yang berkah untuk kita semua. Para PLNers yang saya muliakan, ya bagi seorang muslim, ini sekedar pengingat untuk saya dan kita semua. Bagi seorang muslim, kehidupan itu indah sekali ya. Jadi hidup di dunia ini indah betul. Kenapa hidup ini demikian indah? Karena bagi orang-orang yang beriman, setiap saat itu bisa bernilai ibadah. Jadi setiap saat itu bisa bernilai ibadah. Syaratnya ada 4 ya. Jadi hari-hari kita itu menjadi ibadah. Kiprah-kiprah itu bernilai istimewa. Jadi setiap kali insan PLNers keluar dari rumah, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya itu jadi ibadah. Ya. Bahkan sebelum keluar rumah pun dengan sekedar niatan yang baik, itu suatu awal yang baik untuk menjadi ibadah. Ada syarat, ada 4 syarat. Ya. Aktivitas kita di dunia itu menjadi ibadah. Pertama adalah niyatun sadidah, punya niat yang benar. Jadi niat kita itu adalah, ya Allah, saya bekerja di PLN ini, niat saya adalah ibadah, mencari ridho-Mu ya Allah. Saya cari rezeki untuk keluarga saya mencari nafkah, menunaikan perintah-Mu ya Allah. Nah, jadi ini hal yang paling utama, yang paling penting ya, niyatun sadidah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan khotwatun salimah. Jadi proses-prosesnya juga baik ya. Kalau yang pertama itu menyangkut motivasi. Motivasi itu kunci. Lalu yang kedua itu menyangkut proses, ya, operasionalisasi dan pelaksanaan dari niat kita itu. Bagaimana kita melaksanakan niat ibadah itu? Kalau dalam Islam, itu kita diajarkan mesti simetris dan sinkron. Antara niat dengan proses. Antara motivasi dengan operasionalisasi dan implementasi. Karena itu, di dalam Islam itu sangat dipentingkannya. Tidak hanya orientasinya adalah orientasi hasil, tetapi juga bagaimana proses itu dilakukan. Jadi prosesnya harus proses yang mulia. Prosesnya tidak boleh menghadirkan kemudaratan bagi orang lain atau juga bahkan bagi diri sendiri. Karena itu di dalam kaidah disebutkan la doror wala diror. Jadi kehidupan kita dan interaksi kita ini bapak-bapak dan ibu, para PLNers, itu la doror. Yang pertama tidak boleh menghadirkan kemudaratan untuk diri kita.
Jadi interaksi kita, keseharian kita, bahkan lebih jauh dari itu, bahkan pola konsumsi kita juga gitu ya. Karena itu di dalam Islam kan ada yang disebut dengan adamul israf. Kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan dan minum yang halalan thayyiban, tapi jangan melampaui.